Pintu ruangan istirahat itu terbuka yang seketika memudarkan ketegangan di wajah Egy. "Oh, sayang, sudah bangun?" Sambut Egy bersikap ke mode normal memasang senyuman walau dari sorot mata masih ada sisa kemarahan. "Iya," jawab Anissa sambil berjalan ke arah sofa, dengan pandangan fokus pada ponsel yang berada dalam pegangan tangannya. Hembusan napas panjang Egy sembari menggerakkan kembali jemari tangannya di atas keyboard untuk mengerjakan kembali pekerjaannya yang sempat tertunda. Sampai dalam beberapa saat keheningan di antara mereka berdua yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sesekali Egy mencuri pandang pada gadis yang tampak asik dan fokus bermain ponsel di ujung sana. "Sayang," akhirnya karena merasa gelisah dan cemburu Egy memanggil. Iya, kenapa?" Sahutan Anissa acuh tak acuh masih sibuk bermain ponsel. "Kamu sedang bermain apa? Sampai fokus begitu mainin ponselnya?" "Aku lagi ngehubungi Rika lagi, tapi tetap enggak ada kabar apapun atau respon darinya. Jadi aku tanya sama teman-teman perawat yang bekerja dengannya di rumah sakit yang sama, tapi katanya Rika enggak masuk kerja setengah hari lalu pulang." Terjeda sejenak, Anissa mengangkat pandangan menatap pada suaminya yang sedang menatapnya. "Bisakah aku datang ke rumahnya saja?" "Tidak boleh," tegas Egy menolak. "Hah? Kenapa? Hanya sebentar kok. Aku hanya ingin memastikan keadaannya saja," memohon Anissa. "Tetap tidak boleh," ucap Egy dingin dan kembali mengetik fokus ke laptop. Kamu kenapa sih? Tadi pagi aja bilangnya mau bantuin aku cek keadaan dia kalau nggak ada kabar. Sekarang malah dengan judesnya bilang tidak boleh. Aku bener-bener gak ngerti deh sama kamu." Cerecosan kekesalan Anissa sambil beranjak berdiri dan berjalan cepat menuju pintu istirahat. "Sayang, bukan begitu, tapi... Oh, hati-hati, jangan berjalan cepat begitu." Panik serta gelisah Egy sampai kedua alisnya berkerut cemas. "Jangan panggil-panggil sayang deh. Dan jangan masuk ke dalam sini. Aku lagi kesal sama kamu," amarah Anissa lalu dia masuk ke dalam ruangan istirahat dan membanting pintu cukup keras, membuat si Egy hanya bisa membeku dan mendesah kasar. "Padahal aku menyembunyikan fakta kalau dia diculik karena tidak mau kamu tambah khawatir atau stres." Serba salah memang. Gumam Egy mengusap rambut secara kasar dan terakhir menghembuskan napas panjang. Sementara di sisi lain, di sebuah rumah bertingkat 2 yang dikelilingi pohon-pohon rindang nan hijau. Hanya ada satu rumah di tengah-tengah pemandangan alam hijau itu. Dari arah jalanan ada mobil hitam yang perlahan melewati pagar dan melambat di pelataran rumah tersebut. Dan begitu mobil itu terhenti tepat di depan tangga teras pintu masuk, seketika beberapa orang berpakaian jas hitam mendekati mobil seiring kedua orang berjas lainnya keluar dari dalam mobil. "Hati-hati, jangan sampai dia terbangun. Ini belum saatnya dia sadar," kata salah satu bodyguard memberi peringatan pada salah satu bodyguard lainnya yang akan mengangkat tubuh lunglai Rika. Dengan pelan penuh kehati-hatian, lelaki kekar berwajah datar itu menggendong tubuh Rika dan berjalan memasuki pintu rumah yang sudah dibukakan oleh para penjaga di sana. "Apa Tuan sudah datang?" tanya salah seorang bodyguard yang mengiringi langkah lelaki yang membawa Rika. "Beliau sudah tiba sejak sejam tadi. Meskipun Tuan sudah melihat, tapi tetap laporkan keberhasilan kita." "Baik." Beberapa bodyguard berbalik arah ke koridor lain, menuju tempat di mana majikannya berada. Sedangkan lelaki berjas yang menggendong Rika berjalan menuju pintu kamar di lantai atas. Di sisi lain, dalam ruangan luas bergaya klasik itu, terlihat 2 orang pria paruh baya terduduk di sofa. Wajah mereka masih terlihat tampan walau sudah termakan usia. Apalagi lelaki bermantel napi yang memiliki netra kehijauan dengan hidung mancung serta berkulit putih itu tampak jelas kalau dia bukan berasal dari negara ini tapi dari negara asing. Bukankah ini hebat? Padahal kau sangat sulit sekali dihubungi. Tapi dalam sehari kau langsung datang setelah mendapat berita itu dariku. Netra kehijauan itu mendelik tajam. Jangan bermain-main denganku. Cemaskan saja dirimu. Jika kau hanya beromong kosong saja, kau akan tahu akibatnya. Ancaman lelaki bule tersebut.
yang malah dibalas senyuman dan sikap tenang dari si lawan bicara. Apa begini caramu berterima kasih pada orang yang menemukan putrimu? Lagian, kau kan sudah lihat bukti hasil DNA-mu dengannya cocok. Aku tidak akan percaya sebelum melihat dia dengan mata kepalaku sendiri dan mengeceknya dengan keahlianku kalau dia benar-benar putriku, karena aku tidak akan tertipu 2 kali oleh lelaki licik sepertimu. Batin pria bule tersebut tersirat amarah terpendam dari dalam hatinya. Ya, silakan saja. Lelaki yang terduduk di kursi seberang itu masih saja bersikap tenang dan mengulas seringayan tipis. Asal jika aku yang benar, kau harus menepati janjimu. Lelaki berwajah bule itu dibuat tertegun dan dia membisu. Namun tatapannya sangat tajam, terkandung emosi yang ditahan. Jika benar dia putriku, mana mungkin aku akan menyerahkan 2 kali pada keluarga licik sepertimu. Suara ketukan dari luar memecah ketegangan mencekam yang menyelimuti udara sekitar. Masuk, perintah lelaki yang sebagai tuan besar dari anak buahnya. Seseorang memasuki ruangan dan langsung berjalan menghadap pada pria paruh baya yang sebagai majikannya itu. Sejenak dia menundukkan bahu sebagai hormat sebelum menyampaikan berita. Tuan Besar Adirga, kami telah berhasil membawa gadis yang Anda perintahkan. Seketika senyuman puas di bibir Adirga terulas. Kerja bagus. Lalu dia melirik lelaki di hadapan sofanya. Bagaimana? Kau akan mengeceknya sekarang? Profesor Joseph, lelaki yang sedari tadi terdiam itu menelan ludah kasar, merasakan ketegangan dan kegugupan yang sedang mendera dalam diri. Lalu dia menganggukkan kepala meyakinkan diri untuk bersiap bertemu dengan gadis yang katanya adalah anak gadisnya yang selama ini terpisah dan tidak dia ketahui keberadaannya akibat suatu insiden tragis. Baiklah, antar kami ke ruangan gadis itu berada, kata Pak Adirga sambil beranjak berdiri. Begitupun Profesor Joseph beranjak berdiri. Kedua pria parubaya itu pun berjalan keluar ruangan dengan didampingi beberapa bodyguard yang menuntunnya ke pintu kamar keberadaan Rika. Dan tidak memakan waktu lama mereka semua telah sampai di depan pintu tunggal bercat putih. Silahkan Tuan Besar, Nona Rikanza berada di dalam. Salah satu bodyguard mempersilahkan sembari memberi isyarat mata pada bodyguard lain untuk membukakan pintu. Pintu tersebut terbuka yang dengan mantap Adirga melangkah duluan, sedangkan Profesor Joseph tampak sedikit ragu dan gugup. Kenapa kau diam? Tidak mau masuk? Teguran Adirga membuat raut wajah Joseph kembali mengeras kesal. Tanpa berkata apapun, lelaki jangkung itu melangkah memasuki kamar melewati si Adirga begitu saja. Namun baru saja dia melangkah masuk di bibir pintu, tiba-tiba tubuhnya membatu di tempat saat melihat pemandangan di atas ranjang sana, di mana Rika terbaring memejamkan mata tak sadarkan diri. Tidak mungkin, celetuk dia lemah dengan mata melotot tak berkedip sama sekali, oleh saking terkejutnya akan pemandangan saat ini. Dia malah. Langkah kaki Joseph tampak kaku dan lemas mendekati ranjang. Putriku masih hidup. Hei, sudah kubilang dia bukan putrimu yang sudah tiada, tapi dia kembarannya. Rikanza itu nama dia. Namun Joseph telah hanyut dalam emosi yang sedang bergejolak dalam diri, antara senang, rindu, sedih, dan haru, sehingga telinga dia seakan telah tuli tak memperdulikan sekitar. Kedua matanya mulai berair merembes mengalir di kedua pipi. Dan begitu sampai di hadapan ranjang, kaki dia terasa lemas tak bertulang, hingga ambruk merosot jatuh ke sofa tunggal samping ranjang. Malah, putriku, ini Dedi, Hani. Tangan Joseph yang gemetar itu terulur menyentuh punggung tangan Rika dan mengecupnya dengan perasaan rindu yang amat sangat yang selama ini terpendam dalam diri. Sedangkan Adirga yang menyaksikan hanya bisa menggelengkan kepala dan menghembuskan napas panjang. Sepertinya akan sulit untuk kubicara di saat dia sudah begini. Baiklah, akan kuberikan kalian waktu untuk berdua. Dia melangkah menuju pintu keluar. Kalian cukup jaga di luar saja. Biarkan mereka melepas rindu dulu, perintah Adirga sebelum berlalu pergi. Baik Tuan Besar, jawab sigap para bodyguard seraya menundukkan bahu sebagai hormat, sampai sang tuan pergi jauh dari pandangan.